Di akhirat kita kepingin jadi orang yang sukses. Di dunia kita kepingin jadi orang yang sukses. Kesuksesan di dunia tidak Allah letakkan pada harta. Kita keliru kalau mengatakan wah kawan kita sekarang si Polan udah sukses. Kenapa? Dia sekarang kaya raya. Manalah Allah letakkan kesuksesan pada kekayaan. Kalau Allah letakkan kesuksesan hidup di dunia pada kekayaan, yang paling sukses itu Qarun. Siapa? Qarun, sepupu Nabi Musa. Kunci lemarinya semua terbuat dari emas. Nggak ada yang dari besi, dari emas. Keledainya, kudanya dipakein baju sutra. Istananya besar. Emasnya tidak terhitung. Kunci lemarinya saja dari emas. 7 keledai nggak sanggup mengangkat kunci lemarinya saja. Berapa kayanya Qarun. Tapi dia satu nggak punya ketaatan sama Allah sama Rasul. Nggak punya tauhid sama Allah sama Rasul, nggak ada. Nggak beriman sama Allah sama Rasul. Qarun hina dunia akhirat. Dia dan hartanya ditelan bumi, disedot bumi. Dia dan seluruh hartanya ditelan bumi sampai hari kiamat. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas di dalam tanah, dibilang dapat harta. Dapat harta. Yang kuat dapat harta. Hebat, kaya raya. Sukseskah dia? Tidak. Qarun hina dunia akhirat. Buktinya Qarun hina dunia akhirat. Mana? Tidak ada satupun ibu-ibu yang hamil. Udah hamil bu? Oh, berapa bulan? 9. Kata dokter minggu depan lahir. Udah di-scan perut saya, namanya anaknya laki-laki. Udah dikasih nama, udah biar hebat namanya Qarun. Gila ibunya. Dan tidak ada orang merasa mulia dipanggil Qarun. Siapa yang paling kaya di kampung ini? Saya. Masya Allah. Apa hartamu? Oh, kebun saya 200 hektar. Mobil saya 10, rumah saya 10, emas saya 10 kilo. Istri saya 4. Masya Allah. Bapaklah Qarunnya di kampung ini ya. Ditabok kita. Menghina kau ya. Menghina. Berarti Qarun tuh hina. Padahal kaya raya. Apa salahnya Qarun? Satu aja. Nggak punya iman pada Allah dan Rasul. Ada yang mengatakan lagi kesuksesan hidup itu kalau pangkatnya tinggi. Hebat kawan kita sekarang. Kenapa? Wah udah jadi menteri, kaya raya, sukses. Kalau kesuksesan Allah letakkan di pangkat yang tinggi, yang paling sukses Fir'aun. Siapa? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Nggak pernah ikut pemilu. Jadi raja, nggak ada 2 periode bikin pencitraan, nggak perlu Firaun pencitraan. Apa? Saya seumur hidup jadi raja. Rakyatnya suruh sujud semua, fasjudu liya, sujud semua sama aku, sujud semua. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Diam semua rakyatnya, bego rakyatnya dibikin sama dia. Berani ngelawan, hilang langsung. Siapa yang melawan, mengkritik Fir'aun langsung dituduh penebar kebencian, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada yang berani sama Fir'aun. Nabi Musa aja takut. Nabi Musa itu nabi yang paling perkasa, tenaganya kuat. Berkelahi pemuda Bani Israel dengan pemuda suku Fir'aun, Qibti, berantem. Dipisah nggak mau, pisah nggak mau, pisah nggak mau. Tok, ditabok, mati. Mike Tyson aja belum pernah nabok orang mati. Muhammad Ali belum pernah nabok orang mati. Betul? Nabi Musa sekali tabok, tak, mampus. Jangan main-main tenaganya Nabi Musa. Tapi waktu Nabi Musa diperintah, idhab ila Fir'aun, datangi Fir'aun, innahu tagha, kelewatan batas, ngaku Tuhan. Ayo datangi, kata Nabi Musa, inni akhafu, aku takut. Nabi Musa aja gentar sama Fir'aun.
Nah, main-main. Saking hebatnya Firaun, wibawanya. Kalau dia naik perahu di Sungai Nil, Sungai Nil itu lebarnya itu bisa 3 km lebar. Sungai terbesar di dunia. Diriwayatkan dalam riwayat kalau Firaun naik perahu, bergelombang air Sungai Nil itu, dibentaknya air sungai itu. Diam! Raja besar sedang lewat. Diam! Diam air itu tahu. Saking wibawanya Firaun. Main-main Firaun, badannya keker, perang nggak pernah kalah. Kalau perang dia di depan, panglima perangnya dia rajanya, dia paling depan kalau perang. Badannya keker, nggak kurus Firaun. Firaun kok kurus? Kurang apa Firaun? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Nggak pernah dikudeta. Tapi Firaun nggak sukses. Kata Allah, Firaun laknatullah alaihi. Firaun itu manusia yang hina dunia akhirat. Mana buktinya Firaun hina? Nggak ada orang mau dipanggil Firaun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata pengarahan dari Firaun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya. Betul nggak? Menghina kaya. Ternyata Firaun tidak mulia walau pangkatnya tinggi, sebab Allah tidak letakkan kemuliaan pada pangkat yang tinggi. Ada lagi orang mengatakan kawan kita udah sukses. Kenapa? Udah S3, profesor, doktor. Sekarang di kota udah jadi menteri, orang paling kaya. Wih, ilmunya ya Allah. Semua orang se-Indonesia rujuk, nanya sama dia saking pinternya. Sukses. Allah tidak letakkan kesuksesan pada ilmu. Allah letakkan kesuksesan pada ilmu. Yang paling berilmu waktu itu iblis. Dia jadi penghulu malaikat. Betul? Ilmunya tinggi, dia tahu dari mana dia diciptakan. Waktu Allah katakan fasjudu li Adam, sujudlah semua malaikat pada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat-malaikat sujud pada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Surah Al-Baqarah. Dalam surah As-Sad, Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang menyebabkan kamu menolak sujud menghormati makhluk yang langsung kuciptakan dengan kudrat dan iradah? Tidak lahir lewat rahim ibu, langsung kuciptakan, kun fayakun. Kenapa kau nggak mau sujud? Padahal yang nyuruh aku. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku ini lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Kau jadikan aku dari api. Tahu dia berasal dari api. Ilmunya mah. Wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Nabi Adam dari tanah. Berilmu. Tahu dia Nabi Adam dari tanah, dia dari api. Tapi sayang, dengan ilmunya dilawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya yang tinggi itu dia melawan Allah. Suruh hormat sama Nabi Adam, dia tidak mau hormat. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, hina. Satu aja salahnya. Iblis ini walaupun ilmunya tinggi, nggak mau diatur sama Allah. Tapi giliran mau dibuang, ukhruj, keluar kau dari surga ini, fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Dia bilang apa? Ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Manggil Allah tuh ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengaturku. Tapi nggak mau diatur, namanya iblis. Maunya aturannya dia sendiri. Tapi kalau ngomong, wih manis, ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Tapi nggak mau diatur. Allah nggak pandang mulutmu ngomong. Yang Allah pandang hati dan amalmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupamu yang cantik, ilmu yang banyak, hartamu yang banyak, enggak.
keturunan bangsawan, bukan. Walakin yang zuru ila qulubikum, Allah lihat hatimu, ada iman nggak di situ, ada ketaatan pada Allah nggak, ada ketaatan pada Rasul nggak. Wa a'malikum, dan Allah lihat amalmu, tunduk patuh nggak dengan aturan Allah. Terus di mana diletakkan Allah kesuksesan? Al-Quran mengatakan kesuksesan hanya satu di dunia. Apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa taat sama Allah sama Rasul seumur hidup, orang itu telah sukses. Faqad faza fawzan 'azima, telah sukses dengan kesuksesan yang agung, telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Kalau Allah udah bilang sukses dengan kesuksesan yang agung, tidak ada makhluk yang bisa mengatakan kita gagal. Biar kaya, manusia terkaya sedunia, tapi taat sama Allah sama Rasul, dia sukses. Biar miskin, manusia paling miskin sedunia, 14 hari nggak makan, mati kelaparan, asal dia taat sama Allah sama Rasul, sukses. Siapa manusia paling miskin di dunia? Nabi Isa alaihissalam. Baju cuma satu, tidur di bawah pohon, tidur di goa-goa, bantalnya tangan. Kalau haus minum gelasnya tangan. Mau makan apa yang didapat dia makan, nggak dapat makan dia puasa. Tidak punya istri, miskin, tapi dia soleh. Wajiham fid dunya wal akhirah, terkenal dunia akhirat. Yang paling miskin di dunia Nabi Isa bukan Hamdan ATT. Hamdan ATT itu merasa miskin. Lihat syair lagunya itu. Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Kalau Nabi Isa miskin, tapi taat sama Allah, terkenal dunia akhirat. Walau miskin kalau taat, sukses dunia akhirat. Walau kaya kalau taat kepada Allah sama Rasul, sukses dunia akhirat. Walau cantik, Siti Hawa cantik, sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Itu kalau kita jumpa pingsan kita itu. Siti Saroh istri Nabi Ibrahim cantik. Seluruh dunia wanita ini sepertiga dicantikan satu cantiknya untuk Siti Saroh sendiri, kata Rasulullah. Berapa cantiknya Siti Saroh istri Nabi Ibrahim. Sepertiga untuk Siti Hawa, sepertiga untuk Siti Saroh, tinggal sepertiga lagi ibu-ibu bagi 3 miliar lebih. Nggak usah sok cantik lah, 3 miliar bagi sepertiga aja, sombong. Ini kadang-kadang perempuan ini kurang tahu diri juga, udah jelek nggak sholat pula. Jelek pun tak apa, Allah tidak menghina orang jelek. Jelek, pendek, tonggek, pesek, bengek, tapi taat sama Allah, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Nggak laku kawin di dunia, saking jeleknya. Dipilih manusia terjelek sedunia, dialah yang paling jelek. Tapi taat sama Allah sama Rasul, dia sukses dunia akhirat. Di akhirat dia nangis, ya Allah, Kau masukkan juga aku ke surga ya Allah. Kau orang yang taat kepada aku, kata Allah, silakan masuk surga yang tinggi bersama nabi-nabi. Tapi ya Allah, aku di dunia nggak laku kawin, jelek aku. Sekarang kau dicantikkan 70 kali lebih cantik dari bidadari. Dimandikan di sungai kehidupan, hidungnya yang pesek dimancungkan, kulitnya yang hitam dimerah jambukan, giginya merongos dirapiin, kupingnya yang caplang besar dikecilin, hidungnya dimancungin, masya Allah, cantik jelita, rambut bergelombang, dipakein baju sutra 70 lapis berwarna hijau. Sekarang aku udah cantik ya Allah, tapi aku nggak punya suami. Alangkah sedihnya di surga nggak punya suami. Tenang, akan kucarikan suami yang seimbang dengan amalanmu waktu di dunia. Dicari orang soleh yang nggak punya istri, dikawinkan Allah di surga orang jelek,
yang solehah dengan laki-laki jelek juga yang nggak laku kawin juga di dunia, tapi soleh kawin sana di surga mereka, digantengkan dua-duanya, cantik dua-duanya. Begitu adilnya Allah SWT. Faqad faza fauzan azima, dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Jadi nggak usah kita merasa rendah hati, rendah diri, aku miskin atau sombong, aku cantik, kaya, nggak ada. Allah nggak lihat itu semua. Allah cuma lihat hatimu ada iman nggak, amalmu taat nggak sama aturan Allah dan Rasulnya. Ini tubuh bukan kita punya. Kalau kita punya kan boleh kita pakai sembarangan, betul nggak? Saya mau berzina, berzina aja malam ini, nggak boleh. Kenapa? Itu bukan tubuh, bukan milikmu. Itu kamu cuma dikasih pinjem. Di akhirat akan kau pertanggungjawabkan semua yang kau buat dengan tubuh dan dirimu itu. Bukan milikmu, itu Allah punya. Kita pinjem. Kalau tubuh ini kita punya enak banget ya nggak? Tiap malam minggu tukar istri aja ya nggak? Susi, saya saya nikahi kau malam ini 1 juta rupiah maharnya. Allah walinya, saksinya kiroman katibin. Ya nggak? Saya terima oke. Sampai kapan? Besok subuh. Ini namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah haram. Kawin mu'ah seperti dengan pelacuran sama aja. Apa bedanya dengan melacur? Melacur kan gitu. Berapa satu malam? Short time apa long time? Short time. 1 juta mari sini. Ini 1 juta. Short time. Kan sama aja sama nikah mut'ah. Apa bedanya? Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Taati Allah. Kalau Allah bilang ini haram, bilang haram. Kalau Allah bilang ini boleh, bilang boleh. Kalau Allah bilang ini sunat, ini Rasul bilang sunat, sunat. Kalau Rasulullah bilang makruh, bilang makruh. Kalau Rasulullah dan Allah bilang haram, haram. Kalau Allah bilang wajib, Rasul bilang wajib, wajib. Ikut aja lah, nggak usah pandi-pandian. Paham? Kalau kita ikut Rasulullah, semua yang kita buat dapat hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah untukmu kalau kau ikut. Apakah hasanah? Hasanah kebaikan? Bukan. Kebaikan khairat. Fastabiqul khairat. Khair. Ini hasanah. Jika kau ikut Nabi, kau dapat hasanah. Apa hasanah? Quran mengajarkan surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat 1 hasanah, Allah bayar 10 pahala. Hadis bilang begitu juga, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran 1 huruf dapat 1 hasanah. 1 hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim, aku tidak katakan alif lam mim harfun 1 huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Rasulullah mengatakan alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 33 hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu kalau kau buat 1 saja, kau dapat 1 hasanah 10 pahala. Rasulullah masuk WC, diajarkan Nabi bagaimana masuk WC. Ada 8 hasanah di situ. Masuk WC, langkahkan kaki kiri, dapat 1 hasanah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, 2 hasanah, 20 pahala. Buang air kecil sambil jongkok, 3 hasanah, 30 pahala. Beristibroh waktu buang air kecil 4 hasanah, 40 pahala. Istinja dengan air hukumnya wajib, dapat 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat sempurna dalam WC agar waktu keluar aurat kita nggak dilihat orang, 6 hasanah, 60 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC, 7 hasanah, 70 pahala. Baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Selama di WC dapat 8 hasanah, 80 pahala. Paham? Kalau 1 hari 20 kali masuk WC,
selama 60 tahun. Berapa besar pahala? Sekali masuk WC 80 pahala, 8 hasanah. Kata Allah, Iqra kitabak, baca kitabmu, catatan amalmu sekarang di hari kiamat. Baca. Dia baca. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, 80 pahala, masuk WC, masuk WC. 60 tahun. Mungkin amal ibadah kita yang ikhlas cuman buang air besar aja. Akibat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau WC masjid dikunci saya protes. Sejak SMP saya sudah protes. Saya pernah SMP pergi ke tempat rekreasi di Medan sana, Sumatera Utara. Pergi naik gunung Brastagi. Saya mau buang air kecil. Biasanya saya naik Honda sama bapak saya. Hari itu saya naik bus. Bapak saya nggak mau pergi. Saya naik bus. Sampai sana saya cari-cari WC. Waduh, ada masjid. Saya datang masjid. WC-nya dikunci. Kesel banget saya, kemana saya buang air ini. Saya lihat ada gereja, saya datang ke gereja. Mudah-mudahan WC-nya nggak dikunci. Bener nggak dikunci. Di belakang WC-nya nggak dikunci. Airnya air gunung, sejuk, dingin. Saya buang air kecil, Masya Allah. Udah selesai, merdeka rasanya. Zuhur azan, saya datang ke masjid, sholat zuhur. Selesai masjid saya protes. Bapak pengurusnya? Iya, saya ketuanya. Kenapa dikunci WC-nya Pak? Dilihatin saya dari atas kepala sampai kaki. Karena waktu itu belum jadi ustad, masih SMP. Kalau udah begini mana berani dia gini-gini. Marah dia. Apa dia bilang? Ini WC dikunci. Karena banyak orang datang ke WC cuman buang air kecil, buang air besar, terus pergi nggak sholat. Ya Allah Pak, WC memang tempat kencing. Kalau ada orang masuk WC sholat, gila. Aduh. Terdiam dia. Pak, orang yang mau buang air kecil ke masjid Pak, cari WC, itu pasti orang beriman Pak. Karena dia mau menyelamatkan adab-adab buang air kecilnya Pak. Kalau dia orang Islam yang durhaka, apalagi kafir, di bawah pohon aja selesai. Astagfirullah, kata pengurus masjidnya. Ya Pak, bayangkan kalau kita bangun WC masjid, ada 1000 orang yang masuk buang air kecil situ, 1 orang 80 pahala, 1000 orang 80.000 pahala. Mungkin mulai besok Bapak bangun WC aja daripada bangun masjid. Yang masuk masjid 2 orang, imam sama muadzin. Itulah gunanya taat sama Allah sama Roh. Dapat hasanah. Yang kedua, kalau kita taat sama Allah sama Rasul, kita dapat mahabbah, dapat kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau tadi surah Al-Ahzab, ini surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Nabi kepada umat Islam semuanya, in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kamu mencintai Allah, kita cinta sama Allah enggak? Cinta. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau ikutilah aku Rasulullah. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Ikut Nabi, selain 1 gerak dapat 1 hasanah 10 pahala, yuhibbukumullah, Allah cinta padamu, dapat mahabbah. Nggak usah kan yang wajib-wajib, oleh wajib udah sholat cara Nabi, wah hebat lah, wah Allah cinta. Saya sholat Allah cinta, wajar lah. Saya puasa Allah cinta, oke lah. Kita lagi haji Allah cinta, wajar. Kita lagi ngeden di WC, Allah cinta, hebat nggak? Hebat nggak? Karena ikut cara Rasul. Kata Nabi, ahabbus thiyab indallah al-abyad. Pakaian yang paling dicintai Allah warna putih. Ini hadis Tirmidzi hasan sahih. Kapankan mayat-mayatmu dengan pakaian berwarna putih?
sunat, nggak wajib. Tapi Allah cinta, Allah beri mahabbah. Saya pakai baju putih selama 24 jam, tidur pun baju putih selama 24 jam. Allah cinta karena warna putih kesukaan Allah. Kalau sholat 10 menit habis, puasa minal fajri ilal laili habis, betul nggak? Zikir belum 100 tasbihnya aja jatuh, tertidur. Tapi kalau baju putih, mau berjalan, mau sholat, mau makan, mau tidur, masuk WC putih, Allah mahabbah, 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 mahabbah. Itu hebatnya sunnah Nabi itu. Kalau saya pakai baju merah nggak boleh rupanya? Boleh, tidak haram. Tapi yang suka cuman PDIP. Kalau putih yang suka Allah. Ayo pilih merah apa pilih putih? Nanti pemilu ke sana. Kita makan lezat-lezat. Sebelum makan cuci tangan, masya Allah. Makanannya nggak bisa kita yang ngatur, membuktikan kita bukan milik kita, milik Allah. Makan yang ngatur Allah, betul nggak? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, makanlah yang ada di dunia ini aja, yang ada di bumi. Gak usah mimpi mau makan yang ada di planet sana lah. Mimma fil ardi, yang di dunia ini aja makananmu. Meskipun ada bumi lain di langit sana, ada bumi lain. Apakah ada bumi lain yang persis bumi kita ini, ada air, ada pohon, ada ikan, apa namanya, rumput segala macam ada. Ada berapa? 7. Bumi yang ada ini 1, ada 6 lagi mirip bumi kita di dunia lain sana, di langit sana. Yang bilang siapa? Yang bilang Quran. Ada 7 bumi. Yang kita punya ini 1, di atas lagi ada 6. Di mana ditulis? Quran surah At-Tolak ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menjadikan 7 langit. Berapa langit? 7. Wa minal ardi mithlahun. Dan bumi juga 7. Berapa bumi? Langit berapa? Bumi berapa? 7. Quran yang bilang. Sekarang udah dapat 1. Udah dapat 1. Persis ada awan, ada udara, ada air, ada rumput, ada semua sana ada. Mau pindah nggak sana? Mau nggak? Mau pun nggak bisa, karena jaraknya 1 miliar tahun cahaya. Artinya kalau Anda punya kapal terbang kecepatan Star Trek itu, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, 8 kali muter bumi. Andai kata kamu punya kecepatan seperti itu, kecepatan pesawat seperti buruk 300.000 km per detik, kamu perlu waktu 1 miliar tahun baru sampai ke bumi yang kedua. Kira-kira ada yang hidup 1 miliar tahun? Coba tunjuk tangan. Ada? Ada? Kita ini 60 tahun aja udah campur stroke. Gimana kita mau pindah sana 1 miliar tahun? Ada yang coba pindah sana, ada, tapi gagal. Siapa? Rinto Harahap. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Sampai mati gak pindah-pindah dia. Mana bisa pindah dari sini? Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan yang ada di bumi ini aja, nggak usah pindah sana, nggak bisa. Lagu Rinto itu dulu saya nggak suka. Rinto sahabat saya, sama-sama dari Medan. Dia SMA 1, saya SMA 4. Abangnya Erwin yang main drum itu SMA 4, sama dengan saya SMA 4 Medan. Saya lagu Rinto nggak suka, cengeng-cengeng. Tapi sekarang bagus itu lagu.
Syairnya itu pas dengan keadaan sekarang. Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan, untuk apa ku di sini. Sekarang ini nggak ada keadilan. Orang Islam 88,9%, orang pribumi 99%. Yang paling miskin orang pribumi semuanya. Yang kaya pendatang-pendatang. Perlu DPR RI dan presiden yang bisa mengubah keadaan ini. Mau nggak? Mau? Betul? Heleh. Nanti sana lagi. Kalau kita ikuti Nabi, kita dapat mahabbah, cinta Allah kepada kita. Jangan tanya hukumnya, sunnah Nabi yang wajibkah? Pokoknya asal sunnah Nabi, biar yang wajib, biar yang sunat, biar yang mubah, asal kita ikuti. Sunnah Nabi ada yang wajib, tutup aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berkata benar, itu sunnah Nabi yang wajib. Jadi sunnah Nabi bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunat. Sunnah Nabi fi'liyah, kata-kata perbuatan Nabi, qauliyah, perkataan Nabi, diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat, ini namanya sunnah. Ada yang wajib, paham? Menjaga sholat, berkata benar, menutup aurat, ini sunnah Nabi yang wajib. Ada sunnah Nabi yang sunat, gosok gigi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah aw inda kulli wudu. Sunnah Nabi yang sunat, kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan gosok gigi 10 kali sehari, 5 kali waktu mau wudu, 5 kali waktu mau sholat. Berat enggak gosok gigi 10 kali sehari? Makanya enggak wajib, sunat. Ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Tapi kalau ditinggalkan walaupun tidak berdosa, dihina orang, dihina Allah, dihina malaikat, dihina Nabi. Gak percaya? Gosok gigi hukumnya sunat. Ya sunat aja kok, dikerjakan pahala, tinggalkan gak berdosa. Coba gak gosok gigi 3 tahun? Sunat aja kok. Iya tapi jijik orang, giginya blue bandnya banyak. Apa disimpan untuk dikerik hari raya bikinin bolu? Dihina orang. Saya tidak peduli apakah sunnah Nabi yang wajib, apakah sunnah Nabi yang sunat, apakah sunnah Nabi yang mubah, asal diikuti dapat hasanah dan dapat mahabbah. Saya pakai juban serban, pakai cincin, nggak sengaja nih, memang dibeli nih cincin, cuman dikasih adik saya, angkat saya gratis ini. Hari ini pakai sal, ini nggak ada sunnahnya nih. Sunnah, saya kan lagi batuk aja, kata ibu saya kalau batuk bungkus supaya lehernya panas, batuknya hilang. Bener, belum ada batuk saya nih selama ini. Itu pusaka ibu. Saya pakai sal ini. Yang sunnah itu salnya diselendangkan di sini, bukan taruh leher. Ini karena batuk aja. Sunnah taruh sini. Kalau saya pakaian sunnah, pakai jubah, serban, jenggot, cincin, tongkat, pakai selendang, kata Allah, dzalika khair, ini yang terbaik, dalam surah Al-A'raf ayat 25-26. Bayangkan kalau saya pakaian begini jam 2 malam masuk diskotik. Apa yang terjadi? Satu diskotik bubar, ada setan. Ini membuktikan pakaian ini sunnah, nggak bisa kompromi dengan kebatilan. Paham? Mana mungkin saya ke tempat pelacuran begini. Adik berapa? Kata pelacur itu, gila ya om. Om Aji udah gila katanya. Kalau saya pakaian polisi masuk ke diskotik, oh yang punya diskotik nggak takut, hanya bapak polisi boleh masuk gratis loh. Tapi kalau pakaian begini, minimal kalau di Jakarta pakaian begini ke diskotik jam 2 malam, yang di dalam diskotik itu bubar langsung menjerit, ada FPI. Paham? Paham? Hebatnya sunnah Nabi itu. Dapat mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu. Kemudian apa?
hasanah, mahabbah, satu lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosamu. Allah dapat maghfirah. Kita masuk WC cara Rasulullah, keluar dari WC cara Rasulullah. Di dalam WC itu kita diampuni dosa kita sama Allah. Kalau sholat diampuni dosa, wajar lah. Puasa war Ramadan ila Ramadan kafaroh lima bainahuma, puasa Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa, oh ya wajar lah. Tapi kalau kita sedang tidur Allah ampunkan dosa, kan hebat. Berwudu sebelum tidur, zikir sebelum tidur, baca ayat-ayat Quran, awal Baqarah, akhir Baqarah, miring ke kanan, baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Selama tidur diampuni dosa-dosa kita. Mati sedang tidur dihitung mati syahid di sisi Allah SWT. Hebat. Paham? Kita cari nafkah nih laki-laki di luar, banting tulang. Saya kadang-kadang lihat orang kerja keras, kasihan saya. Terutama bulan Ramadan tuh saya sering nangis itu. Saya dulu di Medan naik Vespa, berpanas-panas. Ada uang saya beli mobil, nggak beli mobil saya. Karena Medan tuh deket-deket aja, 2 km, 3 km, 4 km, deket-deket. Saya ke kampus 5 menit. Dari rumah saya Setiabudi, kampus USU 5 menit, deket-deket udah sampai. Ngapain beli mobil? Nggak penting. Tapi kadang-kadang bulan puasa tuh saya lemas, panas. Tiba-tiba saya lihat orang memecahkan aspal. Memecahkan aspal pakai mesin pemecah itu. Saya lihat gitu, ya Allah. Berhenti saya. Ya Allah. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak puasa? Saya usahakan Pak, hari ini saya puasa. Aduh. Saya bilang, Pak, boleh saya pakai alatnya sebentar Pak? Oh jangan Pak Ustadz, Bapak nggak bisa. Saya cobalah sekali. Diajarin pegang begini Pak, kuat megangnya Pak. Tekan sini, tekan. Sakit dada saya. 5 hari masih sakit dada saya. Bagaimana kalau saya kerja dari pagi sampai sore, mungkin saya muntah darah, mati istri saya jadi janda. Saya lihat gitu, ya Allah, Bapak masih puasa, saya masih puasa. Saya bacakan hadis Bapak, kata Rasulullah, al-kasibu minal halali karimun alallahi ta'ala. Orang yang cari nafkah dengan cara halal Pak, orang keramat di sisi Allah. Nanti Bapak, badan Bapak sakit Pak. Kalau Bapak nanti malam tidur Pak, begitu Bapak bangun subuh, Bapak sholat subuh, seluruh dosa Bapak dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni oleh Allah SWT. Sayang Allah dengan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah. Cari nafkah cara halal. Tidurnya nyenyak, walaupun badannya sakit semua tidur nyenyak. Banyak orang-orang miskin tidur nyenyak, gak ada beban. Lihatlah orang naik metro mini itu, nggak ada kipas angin, tempat duduknya dari plastik, dari depan sampai belakang semua tidur. Sementara yang naik mobil-mobil mewah, Range Rover, Jaguar, Mercy, aduh, nggak bisa tidur. KPK. Jam tangannya miliaran harganya. Kedudukannya tinggi, semua orang kenal, duitnya banyak, istrinya cantik, mobilnya Mercy. Tahu-tahu dikejar KPK, melarikan diri, nabrak tiang listrik, kepalanya benjol sebesar bakpao. Yang benjol yang kanan, yang diperban yang kiri. Kalau kita ikuti Nabi, nggak pedulilah mau yang wajib kah, yang sunat kah, yang mubah kah. Kalau kita ikut Rasulullah, kita dapat mahabbah, cinta Allah kita. Makan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala bishimal, jangan pakai tangan kiri. Saya kidal, lebih keras tinju saya kiri daripada kanan. Tapi kalau makan kanan, dipukul sama bapak saya makan kiri. Kalau berantem kiri. Makan kanan, makan kanan, Allah cinta sama kita. Yang keempat,
Pertama hasanah, kedua mahabbah, ketiga maghfirah, ampunan dosa. Yang keempat, wallahu ghafurur rahim. Allah maha mengampuni lagi maha mengasihani. Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu hanya kasih sayang kepada orang beriman saja. Kalau kita ikuti Nabi ini, adab-adab kita hidup di dunia ini ikut Nabi seperti yang Allah perintah ini. Ya Allah, betapa mulianya kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah cara agama, yaitu cara yang diajarkan Nabi saja. Wanita-wanita tutup aurat hanya dua aja. Satu nampak wajah, An-Nur 31. Wal yadribna bihumurihin ala juyubihin. Tutup auratmu dengan kerudung. Kerudung itu nampak wajah dan telapak tangan. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab tafsir Miqbas, tafsir Ibnu Abbas, dalam An-Nur 31, perempuan disuruh pakai kerudung. Khimar, jamaknya khumur, nampak wajahnya dan telapak tangannya. Hadisnya Abu Dawud dhaif menurut Abu Dawud. Sebab Duraik dari Aisyah, Duraik lam yadrok Aisyah. Sayyidina Duraik enggak jumpa dengan Sayyidah Aisyah. Hadis ini munqati, dhaif. Walaupun dhaif, tapi ini Quran. Quran bilang tutup auratmu, nampakkan wajah dan telapak tanganmu. Pakailah khimar, kerudung. Kalau Anda pakai, Anda selamat. Yang kedua, turun lagi surah lain lagi terakhir, Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi, perintahkan pada anak-anak istri-istrimu, anak perempuanmu dan semua perempuan beriman. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu dan semua perempuan beriman sampai hari kiamat. Wajiblah mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dari kepala, wajah dan dadanya dengan jilbab mereka. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, Imam Sawi, Sofatut Tafasir menurut Imam Sobuni, semuanya mengatakan jilbab adalah cadar yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Hebatnya Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencetak Al-Quran tafsir 12 jilid berwarna kuning, dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan biaya uang APBN, anggaran belanja negara Republik Indonesia. Di dalam surah Al-Ahzab 59, Kementerian Agama dalam tafsirnya mengakui jilbab adalah cadar. Terjemah Quran yang mesti berlaku di Indonesia, nggak boleh nggak berlaku. Itu yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Surah Al-Ahzab ayat 59, jilbab adalah, lihat catatan kakinya footnote, jilbab adalah baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Kepala, muka dan dada. Tiba-tiba Universitas Islam Yogyakarta menghalangi orang bercadar harus dibina. Nanti terlibat teroris radikal. Berjuta-juta orang di Mekah pakai cadar, nggak ada bom meledak di sana, dibawa perempuan bercadar, betul? Takut sama orang bercadar. Aku lebih takut sama orang pakai rok mini, betul nggak? Yang perlu dibina itu nenek-nenek umur 70 tahun masih sok cantik pakai rok pendek, itu yang nggak tahu diri. Kucing aja lihat dia buang muka. Kok yang dibina yang pakai cadar? Bina tuh perempuan-perempuan yang ngaku Islam bergelar hajah, nggak pakai tutup aurat, pakai rok pendek. Yang bikin kucing buang muka karena sudah keriput. Ajaib, alhamdulillah hari ini sudah dicabut. Hari ini dicabut. Rektor sudah mencabut suratnya lagi. Nggak jadi. Iya, karena kita nyinyir. Ini Ustadz kritik di Twitter, di Facebook bilang nyinyir. Ya kalau nggak nyinyir, kaum jungkir. Kalau melihat kesalahan nggak bisa pakai tangan karena kita nggak punya kuasa, ya pakai mulut nyinyir, betul nggak? Ada orang membuat kerusakan di muka bumi, merusak agama,
ngelarang orang pakai cadar padahal ada di surah Al-Ahzab. Tiba-tiba kita bilang Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Mana berubah, tetap aja dia larang. Betul nggak? Nyinyir dong, pecat rektornya. Beritahu siapa yang terlibat, biar kita laporkan ke kedutaan Saudi Arabia agar di blacklist, nggak boleh naik haji sama umroh ini orang kayak begini. Takwi juga inyo ya. Kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ceramah saya hari ini. Roma Irama salah ngarang lagu itu. Kerudung tutup muka, keliru, yang tutup muka jilbab. Seraut wajah cantik, itu kata Roma Irama kan, yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Kerudung nampak wajah mas, yang tutup muka namanya cadar, jilbab, betul. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Katamu bersembunyi tapi kau tahu cantik, berarti kau intip. Ngarang lagu pun salah. Ngarang lagu pun salah. Udah, sampai sini aja. Saya kasih kesempatan bertanya 15 menit sampai 10-15. Cepat, langsung aja. Gak usah kasih salam, langsung nama saya sini nanya ini gitu. Silakan. Ayo panitia siapkan. Tuh mic-nya situ. Perempuan mana? Mic perempuan. Cepat. Langsung aja. Allah kan Maha Pengampun. Betul. Kita berbuat dosa. Jadi kalau sudah diampuni dosa kita, apakah tetap akan dipertanggungjawabkan? Enggak. Kalau kita punya dosa ampun, ditipex. Kan dicatat tuh sama Kiroman Katibin, kalau pahala kanan, kalau dosa dikarang ditulis sama Katibin, dicatat, nanti di akhirat dikasih di leher kita dikalungkan. Saya pikir mak beratnya kalau 60 tahun ya. Oh, sekarang udah ringan, ada USB. Iqra kitabak, baca kitabmu, diputar langsung di layar lebar. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir melihat perbuatan kita. Kalau penuh dengan dosa-dosa, kata Allah, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kau akan lihat orang-orang berdosa menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya, sampai jalan pakai wajahnya, malu ngangkat muka. Ada nabi di situ, ada mertuanya, ada istrinya, ada anaknya, kelihatan dia berzina. Heran dia, loh waktu itu saya kan masuk kamar hotel mati lampu. Yang syuting ini Kiroman Katibin, bukan Metro. Tipu. Mau apa? Semua nampak. Tiba-tiba selesai diputar, malaikat bertanya, adakah sesuatu yang tidak ada di situ? Apakah Allah menjalimimu? Tidak ya Allah, semuanya lengkap ada. Aku tidak dizalimi sedikit pun. Cuman ada beberapa dosa yang kulakukan yang sampai sekarang aku masih ingat. Tapi tidak ada dinampakkan di situ dosa-dosaku itu. Allah memberitahu dosa-dosa yang nggak nampak lagi karena kau sudah tobat atas dosa itu. Dosa yang kau tobati dihapus dari catatan amal. Bahkan malaikat Kiroman Katibin dilupakan oleh Allah akan catatannya. Yang ingat cuman Allah dengan kamu saja pelaku-pelakunya. Bahkan bumi yang menjadi saksi ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Batu-batu, pohon-pohon, kayu semua menjadi saksi di hari kiamat. Dilupakan oleh Allah SWT akan dosa yang telah kita lakukan, yang kita tobati akan dosa itu. Gak usah malu-malu tobat sama Allah, gak usah malu-malu. Tobatlah, walau dosamu sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit. Banyak betul itu. Iya kalau kau tobat.
niscaya ampunan Allah lebih besar dan lebih banyak dari dosa yang kau perbuat. Gak usah khawatir. Innallaha ghafurur rahim. Maha pengampun Allah itu lagi maha kasihan terhadap orang beriman yang mau tobat pada Allah SWT. Yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya punya teman, dia mampu dalam hal materi dan memaksa suaminya untuk umroh. Apakah itu hukumnya wajib Ustaz? Terima kasih. Seorang istri tidak wajib memberi makan suaminya, tidak wajib memberi minum suaminya, tidak wajib memberikan pakaian pada suaminya, tidak wajib menyuruh memberikan uang umroh atau haji, tidak wajib. Kalau istri suaminya itu malas-malesan cari makan, istrinya punya gaji 50 juta sebulan, suaminya nggak mau kerja, istrinya simpen uangnya 50 juta, suaminya bilang aku lapar, matilah kau. Nggak ada kewajiban istri memberi makan suami, tapi suami yang wajib memberi makan istri. Kita harus kerja Pak, biarpun jadi pemulung. Kurang nggak apa-apa kurang. Nih, saya cuma bisa kasih 15.000. Mana cukup? Cukup. Beli apa? Ya nasi. Terus ikan asin sepotong. Terus digoreng. Terus kalau makan baunya aja dicium. Ini cuma bisa aku kasih sama kau. Ya, itu kemampuannya. Tapi si istri zaman Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud miskin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Dia kasih belanja sama istrinya kurang. Beliau badannya kecil, nyiram air, nyiram korma, hasilnya sedikit. Dia kasih makan istrinya ini makanan, belilah pakai uang. Kurang. Istrinya ngadu sama Nabi, ya Rasul, suamiku Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Setiap hari dia kasih uang belanja tapi kurang untuk aku dan anak-anakku. Maka aku orang kaya raya. Aku ambil duitku, diam-diam ku tambahkan belanja suamiku itu dengan uangku tanpa sepengetahuan dia. Sehingga cukuplah makan kami dengan anak istri, dengan suami. Adakah pahala untukku bersedekah atas suamiku itu? Kata Nabi, falaki mislaini. Kau dapat 2 kali lipat pahala lebih besar daripada bersedekah kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin kamu dapat 700 kali lipat paling sedikit. Al-Baqarah 261. Tapi kalau kau sedekah untuk istrimu atau untuk suamimu, kau dapat 2 kali lipat lebih besar, yaitu 1.400 kali lipat. Jadi kalau seorang istri memberikan uang untuk umroh suaminya, suaminya miskin tidak wajib, tapi istri memberikan uang kepada suaminya umroh, maka kemudian pergilah mereka berdua, maka si istri mendapat pahala sedekah umroh 1.400 kali lipat kepada suaminya dibanding sama orang lain hanya 700 kali lipat. Berbuat baiklah pada suami, ibu akan dapat pahala 1.400 kali lipat. Kalau kita suami berbuat baik pada istri, kita akan dapat pahala 1.400 kali lipat. Cuman hari ini suami kalau sama istri pelitnya bukan main. Belanja 20.000, mana cukup mas? Anak 4, mertua 2. Cukup-cukupkan kamu lah. Tapi dia di kantor makan di kantin potong gaji, potong gaji, neraktir sekretaris orang, Susi, adik Susi, mari sini abang traktir. Makan kari kambing habis 120.000, berdua sama Susi di kantor. Anaknya, mertuanya, ibu kandungnya dikasihnya cuma 20.000, malam numpang pula makan sama yang 20.000 itu. Akhirnya istrinya kurus, kepalanya yang gede kayak ikan mujair. Ini suami yang zalim kepada istrinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bagi istri yang dilarang bekerja tetap bekerja pada suaminya? Apakah laknat Allah ada di dalamnya sekalipun niat istri itu baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau suami melarang nggak usah kerja. Kalau suami bilang nggak usah kerja, nggak usah kerja. Berdosa kita memang iya, karena suami wajib ditaati. Tapi kalau suami nggak punya penghasilan, nah itu lain. Saya mau nggak kerja, tapi kamu kasih saya makan secukupnya seperti biasa. Misalnya berapa? Sekarang ini kalau menurut normalnya makan sehari itu kalau punya anak 2 100.000. Setuju nggak? 70.000 sampai 100.000, betul? Cukup. Tapi kalau menurut pemerintah, Badan Statistik Nasional itu 11.000 sudah kaya katanya.
Makanya nggak ada orang miskin di Indonesia sekarang. Sedikit orang miskin. 11.000 dihitung kaya oleh negara sekarang. Kalau saya jadi presiden, nggak ada. Hari pertama saya jadi presiden, sore nggak ada lagi orang miskin. Kenapa? Ya parameternya, ukurannya saya bikin 1.000 rupiah kaya. Nah, udah. Makan apa? Makan angin. Kalau suami bilang nggak kerja. Tapi kalau suami nggak bisa ngasih nafkah, kita katakan, wahai suamiku, aku ini mau nggak kerja, seneng jadi ratu aja di rumah, duduk-duduk, santai-santai, jikir-jikir, baca Quran, sholat sunat, puasa sunat. Tapi makan apa kita? Saya memang nggak kerja. Terus gimana? Sementara saya kerja dulu lah sampai abang dapat kerja. Nanti abang udah dapat kerja, udah cocok, aku berhenti. Kompromi. Kalau saya dulu sama istri saya bilang, saya kawin dengan istri, saya bilang kamu nggak usah kerja deh. Dia insinyur teknik kimia, dosen. Saya dosen juga, linguistik Inggris. Saya bilang bagaimana ya, kita udah nikah. Nanti anak-anak kita siapa yang didik? Kita mau anak kita nggak usah sekolah, kita didik di rumah, homeschooling aja. Tanah saja ke sekolah. Terus gimana? Aku kerja, kamu berhenti. Diam, istri saya lama. Saya tahu kamu sudah sekolah sampai insinyur, teknik kimia, dosen. Tapi saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan makan kalau kau nggak makan. Jungkir balik pun saya akan cari nafkah untuk memberi makan kamu, memberi nafkah kamu. Dan kamu kalau tidak makan, saya tidak makan. Kalau kamu makan terong, saya makan terong. Istri saya nangis, bilang iyalah bang, saya berhenti. Oke, nanti Allah akan beri keberkahan dalam hidup kita. Dulu belum ada HP. Saya ngerti betul, saya makan gaji 57.000, golongan 3A pegawai negeri. Saya beli udang kering itu, udang asin itu, udang kering, sekilo 2.500. 4 bulan kami cuma makan udang, ditumbuk sama sungut-sungutnya supaya hemat. Itu disambal, makannya bayam duri, makan daun singkong apa-apa yang bisa saya tanam di belakang rumah, makan. Selama 4 bulan nggak pernah ganti gizi, kecuali ada undangan kawinan kami makan enak. Saya bertahan tidak bekerja kecuali pegawai negeri saja. Dosen, ngajarnya hari Sabtu saja seminggu sekali. Sisanya saya dakwah aja, ikut jemaah tablik, saya nggak ngambil duit. Jauhlah 1, jauhlah 2, pokoknya saya nggak ngambil duit dari agama. Satu hari kami terpaksa puasa, nggak ada makanan. Ada kelapa diparut. Istri saya bilang ada telur 1 digoreng pakai kelapa dibelah 2, separuh untuk sahur, separuh untuk buka. Kami puasa karena nggak ada makanan. Waktu buka puasa saya pulang dari masjid sholat maghrib, makanlah kami separuh telur itu. Saya pegang kepalanya. Gara-gara saya nggak kerja di luar pegawai negeri, kamu jadi miskin lapar begini. Saya nangis. Kata istri saya, nggak apa-apa bang, bisa merasakan perasaan sahabat-sahabat Nabi dulu katanya. Saya bilang ya udah, besok saya kerja. Besok saya keluar, saya datangi kursus bahasa Inggris dan saya mulai mengajar di swasta. Sampai jadi direktur utama LP3I, saya pindah ke Jakarta, tinggal di Pondok Indah. Saya bilang sama istri, hidup berkah aja, kerja ada saja. Pegawai negeri gajinya sedikit. Saya itu 29 tahun jadi pegawai negeri, gajinya 4.200.000. Sekarang sudah pensiun. Semalam ada pengumuman akan dipotong 15% untuk pensiun. Gila, gaji 4.200.000 mau potong 15%.